Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kepala Desa Sumberarum. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa program dari Sumberarum dan juga akan menyampaikan juga titipan program dari pusat. Ini untuk warga Desa Sumberarum dan bagi semuanya yang mengikuti acara ini. Jadi begini, program prioritas dari pemerintah pusat ini adalah yang pertama, ini yang ditekankan Pak Presiden kita Bapak Joko Widodo, yaitu yang pertama pendirian dan peningkatan BUMDes. Nah, ini pendirian BUMDes serta peningkatan kapasitas daripada pengurus BUMDes ini harus dilakukan desa. Terus yang kedua, mengembangkan ekonomi kreatif, yang dalam hal ini nanti ekonomi kreatif ini jalan, berdirilah UKM-UKM yang mana nanti akan bermuara, akan berlindung, akan dikelola BUMDes. Jadi termasuk nanti usahanya, unit usahanya BUMDes. Terus yang ketiga, prioritas dari program pemerintah pusat yaitu pengembangan desa wisata. Ini pengembangan desa wisata memang secara perhitungan memang sangat menjanjikan untuk membantu PAD desa itu sendiri. Jadi dari tiga program pemerintah ini pusat ini justru sudah dilakukan di wilayah Sumberarum saat saya menjabat pada tanggal 14 Agustus 2019 saya dilantik. Jadi program itu sudah saya lakukan. Yang pertama, ini Sumberarum sudah memetakan di mana yang prioritas dulu itu yang harus kita upayakan realisasi atau kita adakan. Nah, karena kita semua sadar, saya pun sadar bahwasanya sokok guru dari ekonomi di pedesaan masih didominasi kelompok tani atau para petani. Nah, di sini dari dulu sampai sebelum saya sebelum saya menjabat, ini ada masalah di pertanian yang semuanya sudah pada tahu sebetulnya. Akan tetapi tidak berani berspekulasi, melakukan spekulasi untuk membantu meringankan petani. Masalahnya satu, yaitu air. Mengingat petani di sini lahannya tak ada hujan, maka bertahun-tahun dari dulu tidak pernah berhasil petani. Nah, alhamdulillah, mulai saya menjabat, saya optimalkan irigasi pertanian dan mulai 2019 akhir ini kita sudah mulai uji coba untuk satu titik, alhamdulillah berhasil. Kemudian dilanjut lagi titik kedua dan berhasil. Dan pada saat ini kita sudah mempunyai 14 titik air atau sumur bor yang mana terdiri dari untuk lahan ladang ini ada 3 unit. Yang lahan sawah atau persawahan ada 7 unit. Dan ditambah lagi ada 4 unit ini dari swasta, dari warga yang mampu mengoperasikan dengan dananya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang 14 titik sumber air untuk irigasi sudah tersedia di Sumberarum hanya dengan kurun waktu 2 tahun. Ya, kurun waktu 2 tahun sekarang petani sudah tersenyum, sudah tidak was-was, ya. Dan
Jadi ketika mau tanam ya tanam, ketika nggak ada air ya dia pakai pipa. Yang kesemuanya usaha ini dikelola BUMDes. Jadi pemerintah desa membuat titik air sumur bor, begitu jadi yang mengelola BUMDes. Ini kita ada 7 titik air ditambah IPAM 1, 10 titik air, IPAM 1, berarti itu nanti IPAM ada khusus sendiri memang, dan dari dulu ada. Ini semuanya dikelola BUMDes. Terus yang selanjutnya tahun 2020 kami mendirikan BUMDes walaupun dengan dana yang nol. Artinya mendirikan kok nol? Ini kan pertanyaan. Solusinya adalah pinjam modal. Ini. Jadi saya mendirikan BUMDes tahun 2020. Alhamdulillah dari pengurus BUMDes itu sendiri memang saya pilih orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang mempunyai patriotisme tinggi terhadap Desa Sumbernarum. Agar supaya apa? Agar supaya bisa memberikan yang terbaik, memberikan kesejahteraan kepada Desa Sumbernarum. Terus dari selanjutnya ini pengembangan ekonomi kreatif dari beberapa kelompok tani, dari beberapa unit-unit yang dikelola BUMDes. Ini sudah mulai mengembangkan sayap untuk membuat usaha-usaha baru. Ya. Dan alhamdulillah untuk unit-unit baru ini insya Allah nanti di tahun 2023 nanti kita akan ada tambahan 9 unit usaha baru yang nanti akan bernaung di bawah naungan BUMDes. Tambah lagi ada transformasi dari P2KB dari pupuk ini akan masuk juga ke BUMDes. Jadi nanti pengelolaannya lewat BUMDes. Agar supaya apa? Satu, pemerintah desa tidak mau ribet. Jadi yang memberikan PAD ke desa itu BUMDes, bukan unit-unit, bukan siapa-siapa, kelompok-kelompok, bukan. Jadi masing-masing kelompok nanti hanya melaporkan usahanya ke BUMDes. Begitu nanti sudah ada hitungan ini dari BUMDes, baru BUMDes memberikan laporan dan memberikan PAD setiap tahunnya kepada desa. Kalau ini berjalan sesuai rencana, insya Allah nanti 2023, 2024 sampai dengan akhir jabatan saya 2025, insya Allah Sumbernarum akan kokoh, ya, akan menjadi desa yang benar-benar mandiri, sesuai dengan harapan dinas-dinas yang di atas, termasuk juga Bapak Bupati, Ibu Gubernur dan juga Bapak Presiden, bahwasanya desa memang harus mandiri. Desa yang mandiri itulah desa yang bisa berbuat apa saja untuk desanya tanpa istilahnya menggantungkan dinas-dinas yang lain gitu. Itu tujuan saya. Dan selanjutnya pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di sini juga sudah kita lakukan di 2020. Desa wisata pertama kita membentuk kelompok yang namanya Pokdarwis. Pokdarwis itu untuk membuat wisata, dan alhamdulillah sekarang Sumbernarum mempunyai wisata yang namanya Sumbernarum Park. Dan ini untuk kesehariannya sudah alhamdulillah sudah lancar, ada banyak pengunjung, dan juga alhamdulillah lagi dari BUMDes yang mengelola wisata ini di wisata ada dua unit usaha, yaitu Pokdarwis. Dia mengelola wisata. Di dalamnya lagi ada unit kuliner. Ini yang dimotori Ibu PKK, Bu
Ketua PKK, Ibu Kepala Desa dalam hal ini yang mempelopori bagaimana membuat sebuah unit usaha yaitu kuliner untuk memberikan layanan kepada para wisatawan. Jadi untuk Sumber Harum bukan kok kita istilahnya meniru atau istilahnya kita menunggu komando, tapi justru kita Sumber Harum sudah melakukan hal tersebut apa yang disampaikan Bapak Presiden ke daerah-daerah dan juga sampai ke desa. Ini sebelum itu Sumber Harum sudah melakukan yang diprogramkan itu. Dan saya selaku penggagas juga dari desa wisata, harapan saya ke depan harus selalu berjuang keras, banyak studi banding, banyak sharing kepada teman-teman Pordalis yang lain untuk memajukan wisata dengan harapan lebih maju. BUMDes terutama ini harus bisa memberikan yang terbaik, sering-sering komunikasi dengan teman-teman BUMDes yang lain, walaupun di luar kabupaten itu tidak masalah, yang penting tujuannya untuk kemajuan masyarakat desa Sumber Harum. Jadi saat ini realisasi sudah sesuai dengan rencana awal. Ini sedikit demi sedikit ya, lambat laun nanti mudah-mudahan dengan rasa optimis yang tinggi dan juga dengan kerja keras para pihak, para kelompok unit usaha, kelompok Darwis, kelompok juga BUMDes ini memberikan yang terbaik untuk Sumber Harum, gotong royong dan juga selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kalau itu semua sudah kita lakukan, maka ini sudah Sumber Harum harus bisa diakui juga, harus bisa mempunyai nama yang benar-benar harum, ya, Sumber Harum. Dari kesekian program ini semuanya tidak luput dari kerjasama teman-teman di lapangan dan juga di pemerintahan desa. Mudah-mudahan ini nanti ke depan Sumber Harum menjadi Sumber Harum yang maju, Sumber Harum yang sejahtera, dan Sumber Harum yang santun. Itu daripada saya selaku Kepala Desa Sumber Harum. Terima kasih seluruh masyarakat Desa Sumber Harum yang sudah membantu atas majunya Desa Sumber Harum, dan juga terima kasih kepada pemerintah desa dari Sumber Harum, kecamatan juga, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan pusat atas perhatian dan bimbingan untuk kita semua warga Desa Sumber Harum yang selama ini selalu mendampingi Sumber Harum. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.